Bayangkan kita kembali hampir 1 abad ke masa lalu, ke tahun 1927. Saat itu suasana pesisir masih jauh dari hiruk-pikuk modern seperti sekarang. Di Pantai Anyer, Banten, sebuah rekaman langka berhasil menangkap potret kehidupan yang nyaris terlupakan oleh waktu. Dalam rekaman ini, kita tidak hanya melihat hamparan pantai, tetapi juga jejak sejarah, ombak yang sama, garis pantai yang mungkin telah berubah, serta aktivitas manusia di masa kolonial yang memberi gambaran bagaimana kehidupan saat itu berlangsung. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada keramaian wisata seperti hari ini, hanya alam, laut, dan kehidupan sederhana yang berjalan apa adanya. Rekaman ini menjadi jendela ke masa lalu. Namun untuk benar-benar memahaminya, kita harus menelusuri peristiwa-peristiwa yang membentuk Anyer hingga mencapai titik itu. Nama Anyer kini dikenal sebagai destinasi wisata pantai yang populer di Banten. Namun di balik keindahannya, tersimpan sejarah kelam tentang sebuah wilayah yang pernah benar-benar terhapus dari peta dunia. Jauh sebelum itu, wilayah ini dikenal sebagai Desa Sudi Mampir. Nama ini muncul karena letaknya yang strategis di pesisir Selat Sunda, tempat para pelaut dan pendatang sering singgah atau mampir. Kawasan ini menjadi bagian penting dari kehidupan pesisir barat Banten yang ramai. Gunung Krakatau sendiri berjarak sekitar 50 km dari Pantai Anyer. Pada tahun 1806, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah mercusuar untuk memantau aktivitas gunung tersebut. Namun mercusuar ini kemudian hancur total saat bencana besar melanda, hanya menyisakan pondasinya. Segalanya berubah pada 26-27 Agustus 1883 ketika Gunung Krakatau meletus dahsyat. Puncaknya terjadi pada pagi 27 Agustus 1883 ketika dentuman keras memicu gelombang tsunami raksasa. Gelombang setinggi sekitar 40 meter menghantam pesisir Anyer. Air bah meluluh lantakkan bangunan dan menyeret apapun yang dilaluinya jauh ke daratan. Seluruh desa di sepanjang garis Pantai Anyer hingga Merak dilaporkan musnah. Rumah, perkebunan, hingga infrastruktur kolonial lenyap, tertimbun abu vulkanik tebal. Selain itu, Gunung Rakata terbelah menjadi 2 akibat letusan tersebut. Penampangnya memperlihatkan jalur-jalur magma yang membeku menjadi basal, memberikan gambaran jelas tentang isi perut gunung berapi itu. Salah satu bukti nyata kedahsyatan itu adalah bongkahan batu karang seberat sekitar 600 ton yang terlempar dari laut ke daratan Pantai Anyer. Batu tersebut masih ada hingga sekarang sebagai monumen pengingat bencana. Karena itu, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1885, dibangun kembali mercusuar baru yang berdiri kokoh hingga kini sebagai penanda titik 0 km jalan raya, POS. Pasca bencana, wilayah ini dinyatakan hancur total. Namun beberapa tahun kemudian, ketika kondisi mulai stabil, permukiman kembali dibangun. Karena berdiri di atas reruntuhan desa lama, masyarakat menyebutnya Desa Anyar yang berarti baru. Seiring waktu, pengucapannya berubah menjadi Anyer. Beberapa tahun setelah bencana 1883, kehidupan masyarakat Anyer perlahan kembali normal. Memasuki awal abad ke-20, terutama setelah melewati masa pemberontakan petani tahun 1888, kondisi mulai stabil. Pada tahun 1920-an, Anyer berkembang sebagai kawasan ekonomi pesisir yang khas. Perkebunan kelapa menjadi sektor utama, menghasilkan kopra dalam jumlah besar. Selain itu, lada yang pernah menjadi komoditas utama Banten masih diusahakan, meskipun tidak sebesar masa kejayaannya. Di pedalaman, masyarakat tetap mengandalkan pertanian.
Sawah tada hujan dengan irigasi sederhana menghasilkan padi untuk konsumsi dan perdagangan lokal. Sebagai wilayah pesisir, profesi nelayan tetap bertahan. Namun pada masa ini, hasil laut tidak hanya dijual langsung, tetapi juga diawetkan melalui penggaraman untuk dipasarkan ke daerah lain. Perkembangan infrastruktur kolonial, seperti jalur transportasi, darat dan pelabuhan di Merak, membuka peluang baru. Muncul pedagang perantara yang mengumpulkan hasil bumi untuk dikirim ke Batavia. Selain itu, berkembang pula jasa transportasi menggunakan dokar maupun kendaraan bermotor awal. Di sisi lain, mulai muncul pekerjaan di sektor modern, penjaga mercusuar, pegawai kereta api, hingga pekerja pembangunan jalan. Anyer memang belum menjadi kawasan industri, tetapi fondasi ke arah itu mulai terlihat. Memasuki Desember 1927, sebuah fenomena alam kembali mengguncang ketenangan. Aktivitas vulkanik di kawasan Krakatau memunculkan kekhawatiran akan terulangnya bencana 1883. Para nelayan di Anyer segera menghentikan aktivitas melaut. Perahu-perahu ditambatkan di pantai. Warga berkumpul di pesisir, menatap cemas ke arah laut lepas. Tidak ada yang berani pergi jauh, semua menunggu dengan perasaan was-was. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan pos pengamatan di Pulau Panjang, Lampung Selatan, yang berjarak sekitar 3-4 km dari pusat aktivitas. Para pengamat tinggal dan berkemah di sana, memantau perkembangan setiap hari. Mereka bahkan berani mendekati lokasi letusan menggunakan kapal layar bermotor. Di atas permukaan laut yang tampak tenang, tiba-tiba muncul semburan air hitam yang menggelegar. Lumpur panas, batu, dan material vulkanik terlontar ke udara, membentuk pemandangan yang dramatis. Para pengamat juga menyusuri pantai Pulau Panjang, tempat banyak bongkahan batu sisa letusan yang terdampar. Di laut, mereka menyaksikan lapisan tebal lumpur berbusa yang mengapung dan terbawa arus. Untuk mendapatkan sudut pandang lebih luas, pengamatan dilakukan dari udara. Dari wilayah Anyer, para peneliti terbang menggunakan pesawat. Dari ketinggian, terlihat jelas dinding curam Gunung Rakata serta material vulkanik yang terus menumpuk di sekitar kawah bawah laut. Perlahan, aktivitas ini membentuk daratan baru. Hanya dalam beberapa minggu, muncul sebuah pulau kecil memanjang yang kemudian dinamai Anak Krakatau. Gunung muda ini terus tumbuh dengan letusan berbentuk bola yang mendorong air laut ke atas, membentuk kubah sebelum akhirnya pecah. Di balik pengamatan ilmiah itu, terdapat kisah berat yang dijalani para peneliti di Pulau Panjang. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas. Air tawar harus didatangkan dari Anyer, sehingga penggunaannya sangat hemat. Di tengah panas terik, hanya air laut asin yang bisa memberikan kesegaran sesaat di penghujung hari. Mereka tinggal di tempat sederhana, bahkan seismograf dipasang di dalam gubuk bambu kecil. Meski demikian, kewaspadaan tidak boleh lengah. Mata mereka selalu tertuju pada kemungkinan bahaya yang bisa datang tiba-tiba. Setiap letusan diukur dengan cermat menggunakan skala pengamatan visual, sementara getaran dicatat oleh alat yang mereka miliki. Semua data dikumpulkan secara teliti, menjadi catatan penting tentang kelahiran Anak Krakatau. Di tengah semua itu, kehidupan di Anyer perlahan berjalan kembali. Rekaman tahun 1927 memperlihatkan masyarakat pesisir yang kembali beraktivitas. Para nelayan mulai memperbaiki jaring dan perahu, bersiap untuk kembali melaut dengan penuh kehati-hatian. Warga lainnya berkumpul,
berbincang tentang peristiwa yang baru saja terjadi, tentang letusan, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan kehidupan sekaligus menghadapi ancamannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita telusuri bersama seperti apa Pantai Anyer di Banten, serta kehidupan masyarakatnya pada tahun 1927.
Itulah gambaran nyata kehidupan di Pantai Anyer sekitar tahun 1927. Sebuah masa ketika sejarah besar, bencana alam, dan kehidupan manusia saling berkelindan. Dari kehancuran tahun 1883, kebangkitan kembali, hingga kemunculan anak Krakatau, semuanya terekam dalam perjalanan waktu yang panjang. Rekaman ini bukan sekadar gambar bergerak, melainkan saksi bisu dari masa ketika manusia belajar hidup di bawah bayang-bayang kekuatan alam.